Mengapa aku selalu ingin rebahan di kasur, merasa lelah dan tidak bergairah melakukan apapun, berbaring dan tidak melakukan banyak hal akhir-akhir ini? Atau apa kamu juga merasakan hal yang sama? Mengapa sepertinya kamu menghabiskan sebagian besar waktumu di tempat tidur dan tidak melakukan apa-apa? Apakah kamu termasuk orang yang mudah lelah dan tidak ingin melakukan apapun? Bisakah kita menyebut perilaku seperti ini hanya sebagai kemalasan dan tidak lebih? Sebenarnya ada banyak kesamaan antara kemalasan dan kelelahan atau burnout yang membuat sulit untuk membedakan keduanya. Burnout adalah keadaan negatif dari kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan dan ketidakmampuan untuk mengatasinya. Pada tahun 2010, sebuah survei melaporkan bahwa sekitar 75% orang dewasa di Amerika Serikat saja telah mengalami gejala burnout, dengan lebih dari 40% kasus menjadi lebih parah. Sekarang penting untuk belajar dan memahami sifat dari burnout. Berikut adalah 6 tanda yang menunjukkan bahwa apa yang kamu alami saat ini sebenarnya bukan kemalasan, tetapi burnout. 1. Kamu merasa terputus dari segalanya. Apakah kamu menjalani keseharianmu seperti autopilot atau seperti badanmu terpisah dengan ragamu? Jika kamu mengalami burnout, salah satu pengalaman yang mungkin kamu alami tapi tidak kamu sadari ialah depersonalisasi. Depersonalisasi terjadi ketika seseorang merasa jiwanya terlepas dari raganya. Biasanya orang yang mengalami depersonalisasi ini adalah orang yang berjuang dengan trauma, mengalami perasaan aneh seperti mati rasa dan perasaan kosong. Mereka tidak merasa seperti diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa mereka terikat oleh apapun dan mereka terus-menerus bergumul dengan rasa tidak berdaya dan ketidakmampuan yang luar biasa untuk mengambil kembali kendali atas hidup mereka. 2. Kamu dulu termotivasi. Kemalasan adalah sifat karakter dan ciri-ciri karakter cenderung tetap stabil dalam seiring waktu. Orang yang malas itu tidak pernah merasa harus melakukan usaha dalam suatu aktivitas tertentu. Tetapi jika kamu dulu memiliki motivasi diri dan berprestasi tinggi, sering unggul dalam bidang tertentu, dan baru belakangan ini merasa kelelahan, apatis, dan tidak memiliki motivasi, kemungkinan besar kamu sedang mengalami burnout, dan bukan kemalasan seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. 3. Kamu dulu sangat bersemangat dan bergairah. Perbedaan yang jelas antara pemalas dan orang yang mengalami burnout ialah passion atau gairah dalam sesuatu. Orang yang mengalami burnout, mereka memiliki hal-hal yang mereka sukai, tetapi sekarang mereka mungkin berjuang untuk menemukan minat atau kesenangan lagi, entah itu dalam bakat, olahraga, akademik, atau keahlian dalam bidang apapun. Burnout dapat mempersulit kamu untuk melakukan hal-hal yang pernah kamu sukai, bahkan mungkin kamu akan menjadi benci pada pekerjaan tersebut, walaupun kamu berusaha mendorong diri kamu untuk melakukannya. 4. Kamu menjadi murung dan mudah tersinggung. Apakah kamu pernah tiba-tiba marah dan mudah tersinggung? Apakah kamu sering merasa lepas kendali secara emosional akhir-akhir ini dan tidak tahu kenapa? Kemurungan dan lekas marah adalah tanda-tanda burnout yang umum, tetapi sering diabaikan. Berbeda dengan kemalasan, karena orang yang malas justru mengalami hal sebaliknya. Mereka cenderung tenang, tidak mudah marah, dan menanggapi segala sesuatu dengan santai. 5. Kamu mengabaikan perawatan dirimu. Salah satu tanda peringatan bahwa seseorang mungkin kelelahan secara fisik dan mental ialah jika ia mulai mengabaikan diri sendiri dan mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Ada perubahan yang mengkhawatirkan dalam pola makan atau tidurmu. Kamu berhenti berusaha untuk merawat diri, dan ada kecenderungan menghabiskan sebagian besar waktumu tanpa melakukan apa-apa, karena kamu merasa begitu lelah bahkan untuk tugas yang paling sederhana sekalipun. 6. Perubahan ini terjadi secara bertahap. Terakhir dan mungkin yang paling penting, sesuatu yang harus kamu ketahui dari burnout. Burnout itu tidak terjadi hanya dalam satu malam saja, tapi burnout ini terjadi secara bertahap. Studi menunjukkan sebenarnya ada 5 tahap hingga kamu benar-benar mengalami burnout.
fase bulan madu, timbulnya stres kronik, burnout, dan kebiasaan burnout. Banyak yang mulai dari fase yang kedua, ketika stres timbul dan masih dalam jumlah sedang, tetapi kamu tetap optimis, mempunyai minat, motivasi, dan kinerja. Mungkin fase ini akan menurun, tetapi jika kamu mencapai tahap kelima dan terakhir, kejenuhan telah tertanam begitu dalam hidupmu, sehingga kelelahan mental dan fisik yang terus-menerus menjadi semakin intens dan lebih sulit untuk diobati, membuatmu lebih rentan untuk mengembangkan depresi dan kecemasan. Menemukan tanda-tanda burnout sejak ini membuat kamu semakin mudah untuk mendapat bantuan dan sembuh darinya. Itulah mengapa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang burnout dan mengabaikannya sebagai kemalasan, seperti yang cenderung dilakukan banyak orang. Jadi, jika kamu atau siapapun yang kamu kenal mungkin menderita kelelahan mental atau emosional, jangan ragu untuk menghubungi psikolog atau psikiater. Jika menurutmu video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol suka dan jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah dengan pemikiran, pengalaman, dan saran kamu.